Kembali di NTV Election masih bersama saya, calon wakil gubernur untuk Jakarta, Pak Suswono. Kita lanjutkan nih program kerja Ridho. Makanan selanjutnya apa Pak yang akan kita bahas ya? Program andalan Bapak satu lagi apa? Saya ingat ada Riverway Pak, yang katanya akan bangun kanal ataupun transportasi air di 13 jalur air di Jakarta. Tapi kata pesaing Bapak, paslon nomor 3, impossible, mission impossible itu Pak. Ya namanya orang punya pengalaman kan dia bisa merealisasikan apa sesuatu yang menjadi mimpinya ya. Pak Ridwan Kamil saya nggak ragukan lah karena beliau sudah keliling dunia Jadi kalau dalam itu makanannya namanya kue putu Mbak. Kemanapun irit dan hemat waktu. Oh, oke. Untuk mengatasi kemacetan berarti ya. Oke. Nah itu kan sebenarnya salah satu alternatif aja kan. Jadi tapi kan tentu juga pembenahan di sungainya dulu juga kan. Artinya bahwa di Eropa kan udah biasa kan. Coba ke Belanda. Ya kan itu kan sungai jadi alat sebagai sarana transportasi udah biasa kan nanti. Nah cuma kan pasti memang perlu pembenahan. Iya sungai di Eropa. Apalagi di Indonesia ini kan ya memang sungai itu jadi halaman belakang. Ya kalau di Eropa kan halaman depan kan. Indah soalnya ya. Iya, nanti ini menyangkut juga budaya. Ya, tapi ini sebagai sebuah ide yang sepanjang sebetulnya ada kemauan politik dan kemudian didukung oleh dana, apapun bisa kan Mbak ya sebetulnya ya. Tapi challenge-nya adalah sungai di Jakarta beda dengan yang ada di Belanda Pak. Iya. Sungai di sini semakin dangkal, terus lebarnya juga semakin sempit. Nah itu makanya dinormalisasi dulu, dinaturalisasi. Butuh waktu dong Pak. Ya, butuh dana besar. Butuh waktu 5 tahun ya. Cukup. Sepanjang tadi ada dana triliunan berapa kan bisa dihitung kok semuanya. Sambil untuk menciptakan lapangan kerja banyak kan saya kira itu satu yang bisa ada keterpaduan. Semua itu sebetulnya sekali lagi sepanjang memang ada kemauan politik dan kemudian ada dukungan dana, nggak ada hal yang mustahil. Tapi yang utama dulu tentu memang ini persoalan yang di darat ini, ya kan. Nah ini kan kelas menengah belum mau belum mau istilahnya beralih dari mobil pribadi ke transport umum kan. Kenapa? Ya karena memang integrasi antar moda itu kan belum jalan gitu kan, atau karena memang ya frekuensinya mungkin belum begitu banyak, kemudian juga jarak juga nanti dengan aglomerasi ini nanti akan bagus ini. Jadi misalnya nanti ya Transjakarta bisa sampai ke mana, ke Bogor ya, bahkan kalau perlu sampai Puncak. Sehingga orang kalau mau rekreasi ke Puncak mungkin pakai transport umum aja. Puncak nggak macet lagi ya? Nggak macet lagi kan, asik kan gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu yang saya kira ini yang akan digesah ya oleh Pak Ridwan Kamil. Makanya termasuk juga harapannya ya kepada kantor-kantor yang misalnya kan bank. Dia kan punya karyawan yang rumahnya di timur, kerjanya di barat. Padahal di sana dia punya cabang juga di barat kan. Kenapa yang ini yang timur ini ya supaya juga biar yang kerja orang-orang yang tinggalnya di Jakarta Barat misalnya gitu kan, misalnya sama-sama teller gitu kan. Nah kenapa tidak jadi mengatur pergerakan orang pergerakan orang harus diatur kan. Itu artinya membangun CBD di wilayah administrasi Jakarta begitu Pak? Iya. Seperti yang digaungkan oleh pada saat debat sebelumnya ya. Artinya orang di Jakarta Barat tinggal di sana, kerja di sana. Kantornya di sana, nge-mallnya di sana gitu. Kan gitu. Kalau misalnya saya tinggal di Jakarta Timur tapi pekerjaan saya di Jakarta Selatan, saya harus alih profesi dong Pak? Iya bukan begitu. Kalau misalnya ada tadi. Nah makanya tadi salah satunya juga ya hunian. Ya, kan begini. Coba berapa transport yang dikeluarkan untuk pergerakan itu? Dari penelitian sekitar 30%, Mbak. Biaya yang misalnya Mbak Mona misalnya gaji ya ini minimal kan, kalau Mbak Mona kan pasti di atas 10 juta kan. Ya misalnya, setahun Pak. Coba misalnya 10 juta. Kalau 30% kan artinya 3 juta. Nah uang 3 juta ini sebetulnya dia bisa tadi untuk menyicil hunian misalnya di sekitar sana yang kita bikin di atas pasar. Kenapa di atas pasar nanti bisa murah? Karena ya lahannya kan nggak perlu beli. Kan seperti itu. Nah di daerah-daerah tadi yang di pusat kota yang sudah mahal lahannya, makanya tadi terobosan-terobosan itu, dan sudah ada contohnya kan di pasar rumput kan. Iya. Ya itu kan bisa ya seperti itu.
Maka ini sebetulnya bukan hal yang mustahil, sesuatu yang mudah. Sepanjang tadi ada kemauan politik untuk mewujudkan. Oke, satu lagi program untuk mengatasi kemacetan adalah WFH yang akan digilir setiap industri. Betul. Nah, ini saya masih ingat ketika pandemi aja masih banyak perusahaan swasta yang colong-colong tetap beroperasional. Itu saja mereka tidak nurut, padahal itu pandemi COVID-19 yang sangat krusial. Apalagi untuk mengatasi kemacetan. Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memaksa perusahaan swasta agar mereka mau menaati WFH sesuai dengan jatah waktunya? Iya, sebetulnya nanti bisa juga dikasih insentif, Mbak. Kalau mereka yang patuh ya. Seperti juga nanti yang ikut berkontribusi dalam rangka mengurangi polusi Jakarta ya. Misalnya gedung-gedung yang tinggi itu atasnya kan biasanya ada rooftop kan. Nah, kenapa itu tidak dibangun semacam hutan kota gitu? Itu jadi helipad, Pak? Enggak juga. Banyak aja kayak saya lihat nganggur aja. Tapi ada juga yang kreatif, saya lihat, wah bagus juga, banyak tanaman di atas. Kita paling ikut membantu mengurangi polusi ya. Nah, jadi itu sebetulnya yang seperti itu, ada inisiatif seperti itu, kasih insentif. Misalnya apakah soal di pajaknya misalnya, pengurangan pajak atau apa. Itu nanti bisa diatur semua. Ya, jadi supaya ayo ini menjadi sebuah gerakan gitu ya. Karena target kami memang akan menanam 3 juta pohon, Mbak. Ya, di Jakarta ini. Karena ada satu contoh di Medellin, Kolombia, itu dengan tanamannya sampai 3 juta pohon, dia itu bisa menurunkan suhu 2 sampai 3 derajat, Mbak. Ya, jadi Jakarta nanti bisa makin sejuk. Seperti itu. Oke, jadi itu program untuk aspek lingkungan ya. Jadi kita memang juga, karena Jakarta termasuk kota terpolusi nomor 3 kalau nggak salah. Iya, Pak. Di dunia. Saya setiap kali cek aplikasi, ini sangat tidak baik. Iya. Polusi ya di Jakarta ya, cenderung merah gitu. Dan ini faktanya yang banyak yang sakit kena ISPA, Mbak. Memang faktanya di 60 sampai 70%. Kalau di rumah sakit itu banyak kan ISPA. Gitu. Satu lagi, satu program yang cukup bikin wow itu adalah anggaran RW. Tiap RW 200 juta gitu. Ya. Saya rasa kalau misalnya Ridho terpilih, ini teman-teman di sini akan mencoba mendaftarkan diri sebagai calon ketua RW. Ya. Nggak khawatir penyelewengan dana, Pak? Enggak, karena begini, dan struktur terkecil dari struktur pemerintah daerah kan kelurahan. Jadi dana ada di kelurahan. Ya, jadi RW itu nanti silakan musyawarah ya di RW-nya masing-masing. Bayangkan ada 2.700-an RW. Mereka bermusyawarah masing-masing menentukan apa yang menjadi prioritas di lingkungannya, begitu. Nah, jadi apa? Misalnya daerah yang memang langganan banjir, berarti tahun pertama ini konsentrasi mana 200 juta untuk mengatasi persoalan banjir di lingkungannya. Ya, kayak kemarin saya baru di mana ya, di Penjaringan apa-apa. Ya saya acara ternyata got mampet di situ, tergenang air ya, pasti nyamuk ya, dan potensi untuk penyakit dan sebagainya, bau juga otomatis lah ya. Nah seperti itu kan 200 juta saya yakin, dan dengan cara padat karya, libatkan masyarakat yang nganggur-nganggur di situ, ya itu luar biasa dampaknya, Mbak ya. Jadi baru setelah diputuskan, baru ngajukan ke kelurahan untuk direalisasi. Jadi bukan dalam bentuk cash keras digelontorkan ya untuk tiap RW. Itu di luar ini ya, di luar insentif yang dana operasional RW, dana operasional RT itu tetap ada. Bahkan kita tingkatkan. Seperti itu. Jadi. Baik. Oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat nih Pak, survei elektabilitas Ridho, Pak, cenderung stagnan ya. Tadi produser juga sempat. Ya, kita belum bergerak masif ya. Artinya kita masih pengenalan. Apalagi saya sudah 10 tahun kan, boleh dikatakan ini di belakang layar, nggak dikenal lagi. Gitu. Saya pikir saya juga udah nggak kaget juga ketika nggak akan turun gunung ya Pak ya. Cuma ya mudah-mudahan ini bagian dari manfaat saya untuk rakyat Jakarta lah. Artinya saya di akhir usia ya mudah-mudahan masih bisa bermanfaat. Ya intinya saya ya alhamdulillah putra anak-anak saya juga sudah mandiri ya. Artinya saya bisa konsentrasi betul untuk melayani. Nah, makanya nanti ada hotline, Mbak. Jadi RT RW itu kita bekali nomor khusus langsung ke gubernur sama wakil gubernur. Ya, jadi bisa untuk ngadu ya Pak ya. Mengadu supaya karena kan kalau birokrasi kan nanti RT ngadu ke kelurahan bisa ke camat ke wali kota, kepanjangan kan. Apalagi ada yang memang harus ditangani cepat. Ya seperti itu. Jadi bypass birokrasi yang tidak. Kita akan menjadi pelayanan yang betul prima lah. Baik. Nah kalau misalnya bicara elektabilitas ini kan waktunya juga
tinggal sisa kurang dari 2 bulan ya iya, Pak ya. 1,5 Berarti harus bulanan. gerak cepat nih. Betul. Sementara ada ceruk pemilih yang bisa dilakukan pendekatan Pak. Seperti contohnya simpatisan Anies, anak Abah ini. Kemudian di satu sisi juga ada pendukung Persija, Oh, iya, iya. Jackmania. Itu sejauh ini pendekatan ke mereka sudah Oh seperti apa? sudah rata-rata sudah ya setelah kita ketemu dia dialog mereka ya karena salah paham aja. Jadi dikiranya seperti ya kasus PKS dikiranya meninggalkan Anies. Ternyata kan bukan persoalan PKS itu paling setia lah istilahnya bagaimana mengusung Anies sejak awal ya. Cuma kan PKS sendirian hanya 18 kursi waktu itu sebelum ada MK kan, keputusan MK. Nah, dan MK kan diputuskan tanggal 1 padahal ya di majelis hakimnya baru dibacakan tanggal 20 sehari setelah deklarasi ridho kan setelah deklarasi Ridwan Kamil Suswono kan. Nah, jadi ya PKS sudah menandatangani kan nggak mungkin dong mencabut lagi ya. Jadi fakta bahwa memang pada akhirnya Pak Anies kan tidak ada kendaraan untuk bisa berlabuh ya atau berlayar untuk maju di DKI. Iya. Nah, jadi setelah kita dialog, setelah kita bertemu ya ternyata baru mereka juga akhirnya menjadi pendukung luar biasa Mbak. Artinya, oh ini karena apa? Toh yang penting program-programnya Pak Anies kita lanjutkan kan? Bahkan tidak hanya program Pak Anies, Pak Ahok pun yang bagus-bagus kita lanjutkan. Pak Jokowi, Pak Sutioso, Pak Foke, semua ya. Termasuk mungkin nanti Pak Heru ya, yang bagus kita teruskan. Jadi nggak perlu khawatir rakyat Jakarta bahwa kita akan meneruskan program-program yang bagus. Bahkan nanti akan kartu pun akan ada tambahan 2 Mbak. Apalagi? Ada 1 kartu yatim ya dan tambahan lagi 1 kartu pelayan rumah ibadah. Okay. Nah, jadi tambahan. Tapi semua kartu-kartu yang banyak itu nanti cukup pegang 1 kartu aja. Tapi isinya nanti ada yang kriterianya ada 5 kriteria, ada yang mungkin 4 kriteria. Ada. Jadi nggak perlu megang semua kartu. Banyak kartu ya, agak repot juga kalau hilang 1 ya. Iya, Oke. gitu, Mbak. Komunikasi dengan Anies saat ini gimana? Ya sejauh ini belum ada waktu untuk bertemu aja kali. Mungkin Pak Anies kan masih sibuk kan. Jadi tapi Pak Ridwan Kamil sudah berkomunikasi dengan melalui WA begitu ya. Jadi mungkin ada saatnya saya kira sih. Karena kita memang sudah komitmen kami akan silaturahmi dengan para mantan-mantan gubernur ya DKI. Karena kita pengalaman mereka kan sangat berharga ya. Kalau Allah takdirkan terpilih kan pasti hal-hal yang sudah baik yang disarankan nanti kita lanjutkan. Gitu. Baik, terakhir Pak Sus, persiapan debat kedua minggu depan seperti apa? Ya seperti debat pertama juga ya, kita sih biasa-biasa saja. Artinya yang penting kita menguasai apa yang akan kita tawarkan ke warga Jakarta. Intinya kan itu ya. Cuma yang menjadi problem itu memang constraint waktu aja. Ya kan bayangkan waktu misalnya paparan visi misi hanya 4 menit. Ya kemudian lalu tanggapan 2 menit. Lalu ada pertanyaan cuma 1 menit atau tanggapan 1 menit itu aja sebenarnya konsen dikaitkan waktu ya. Banyak gak gimmick yang akan dimainkan nanti Pak? Ya biasa sih enggak lah kita sih enggak. Intinya pokoknya bagaimana rakyat Jakarta paham apa maunya Ridho dan dengan menangkap setelah kita keliling ya, ke seluruh pelosok Jakarta ya, maka insya Allah itulah yang akan kita bawa untuk menjadikan rakyat Jakarta lebih bahagia 5 tahun ke depan. Iya. Nah, itu aja.